Shalom semuanya. Shalom. Bagaimana kabarnya di malam hari ini? Bagaimana kabarnya? Apa panas? Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Bisa saya tangan-tangan yang luar biasa. Bisa saya tangan-tangan yang luar biasa karena Tuhan. Aduh, tidak ada yang angkat tangan. Kayaknya nggak luar biasa nih. Bisa saya lihat tangan-tangan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kita suarakan haleluya. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Hari ini tema youth kita apa? Apa teman-teman, ada yang tahu? Ada yang follow IG-nya Yesyut gak? Kalau belum follow, follow dari sekarang. Nggak promosi sih, nggak dapat apa-apa. Saya juga nggak bawa coklat hari ini. Ya, apa temanya pada malam hari ini teman-teman semua? Apa? Ruth yang baik. Dia buat tema sendiri. Chandra emang terlalu kreatif. Ruth yang setia. Tapi tidak bicara tentang wanita ya. Tapi ini bisa semua, siapa saja. Ya, jadi ini firman Tuhan bagi setiap kita. Mari sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan. Rut 1 ayat 16. Di sini sudah ada yang pernah baca kitab Rut? Angkat tangannya? Belum? Oke. Rut 1 ayat 16 sudah ketemu semua? Apa katanya? Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Jadi kitab ini cukup singkat, kitab Rut itu terisi dari 4 pasal. Tetapi kitab ini kitab yang sangat bagus ya, yang sangat dibutuhkan karena dari sini kita bisa belajar tentang kesetiaan janji Tuhan dan dampak dari orang yang setia. Ya, Rut yang setia. Jadi kitab Rut ini diposisikan di dekat kitab Hakim-Hakim. Tahu kitab Hakim-Hakim? Ya, diposisikan di dekat kitab Hakim-Hakim karena memang itu ada kaitannya. Ya, karena kejadian dari peristiwa Rut ini terjadi di zaman Hakim-Hakim. Ya, hanya lokasinya saja yang berbeda. Jadi kalau Hakim-Hakim itu lokasinya terjadi di Israel, ya di tanah perjanjian. Tetapi kalau Rut ini lokasinya ada di Moab. Ya, jadi dari Bethlehem ke Moab. Terus nanti kembali lagi ke Bethlehem. Nah, di dalam kitab Hakim-Hakim ini kita bisa melihat naik turunnya rohani dari bangsa Israel. Jadi kalau mereka mendapatkan hakim yang bagus di mata Tuhan, ya seluruh rakyat Israel semangat. Ya, iman mereka naik. Tetapi kalau mereka tidak mendapat hakim yang bagus, ya iman mereka secara rohani down. Sehingga terjadi kemerosotan rohani. Sehingga apa? Yang membawa terjadi adanya dampak kelaparan, ekonomi menurun, paceklik dan lain-lain. Nah, di sini pun kita bisa belajar teman-teman semua. Ya, bahwa kerohanian kita mempengaruhi berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Amin. Kerohanian kita mempengaruhi berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Ini semakin jauh kayaknya. Saya dekat ya. Oke. Ya. Jadi kerohanian kita mempengaruhi apa? Berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Ya. Jadi saat mereka down, iman rohani mereka turun, mereka tidak semangat lagi beribadah. Ya. Api roh di dalam diri mereka tidak lagi menyala-nyala. Mereka tidak lagi semangat untuk berdoa. Mereka tidak lagi semangat untuk baca firman Tuhan. Dan mereka mulai menjauhi kegiatan-kegiatan rohani. Yang pada akhirnya justru membawa diri mereka sendiri menjauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan berarti kita jauh dari sumber berkat itu. Betul? Ya. Dekat dengan Tuhan berarti kita dekat dengan sumber berkat itu. Teman-teman semua banyak pikiran kayaknya ya, tertunduk ke bawah, ya melamun. Ya, jauh dari Tuhan, kita jauh dari sumber berkat. Kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin dekat dengan sumber berkat itu. Nah, jadi Naomi ini
Naomi dan suaminya punya 2 orang anak laki-laki, ya. Jadi awalnya mereka ada di Bethlehem, tetapi kemudian terjadi kelaparan di seluruh tanah Israel, di seluruh tanah perjanjian, yang kemudian akhirnya satu keluarga ini pergilah mereka ke Moab, ya. Namun berjalannya waktu, suami Naomi kemudian meninggal, dan kemudian kedua anak laki-laki Naomi kemudian melamar cewek-cewek Moab. Ya, di situ ada di suatu bangsa Moab, ya, ada perempuan-perempuan. Nah, di situ anak-anak Naomi, 2 orang laki-laki, mereka mulai melamar cewek-cewek Moab untuk menjadi istri-istrinya. Moab, apa itu Moab? Moab, itu Moab. Moab apa? Kalau kita ada salah, kita harus minta maaf. Ya, jadi anak-anak Naomi ini melamar anak-anak gadis Moab, ya, anak-anak gadis Moab, perempuan-perempuan Moab, yang kemudian mereka menikah. Yang satu bernama Rut, yang satu bernama Orpa, ya. Jadi Rut dan Orpa ini adalah menantu dari Naomi, dan mereka adalah orang Moab. Jadi bangsa bukan pilihan Tuhan, ya. Nah, singkat cerita, berjalannya waktu, kedua anak laki-laki dari Naomi meninggal juga. Dua-duanya meninggal. Ya. Suami Rut meninggal dan suami Orpa meninggal. Jadi tinggallah 3 orang janda, dan mereka harus bersusah payah untuk berusaha. Nah, kemudian Naomi berkemas dan mau pergi dan mau kembali ke Bethlehem lagi. Nah, karena didengarnya di Bethlehem itu musim krisis di Israel, musim kelaparan di Israel sudah mulai berangsur pulih. Nah, Naomi ini mertua yang sangat baik. Ya, dia memperhatikan masa depan menantu-menantunya. Jadi Naomi ini bilang, aku sudah terlalu tua. Naomi ini bilang kepada mereka, kepada menantu-menantunya yang juga seorang janda, aku sudah terlalu tua, secara fisik lemah, tidak ada uang. Bagaimana kalau kalian pulang kembali ke rumah masing-masing dan kemudian mempunyai keluarga yang baru gitu. Disuruh membangun keluarga yang baru, pergilah. Dan kemudian mereka saling tangis menangis. Ya, firman Tuhan disitu tulis, mereka saling tangis menangis dengan sangat keras. Mereka tidak rela, mereka berderai air mata. Air keluar dari mata, air keluar dari hidung, air keluar dari mulut. Pokoknya mereka tangis-tangisan karena mereka enggak rela. Lalu kemudian Orpa izin pamit. Dia kembali ke bangsanya Moab, menyembah Allah yang lain. Tetapi kemudian disinilah letak keindahannya, ya, yang sangat berkesan. Ya, Rut sambil memeluk Naomi, mama mertuanya, dan berkata, "Mama, cukup. Jangan paksa aku untuk meninggalkan mama." Ayat 16 tadi coba, bro. Nah, tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan mama. Janganlah paksa aku meninggalkan mama dan pulang dengan tidak mengikuti mama. Sebab kemana mama pergi, ke situ juga aku pergi," kata Rut. Ya, dan di mana mama bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsa mama adalah bangsaku, Allahnya mama adalah Allahku. Oh, luar biasa, Bu Saudara. Bapak Ibu Saudara, luar biasa teman-teman. Ya, luar biasa. Ini kalau jadi drama Korea, aduh, bisa nangis berjemaah, ya, bisa nangis terus-terusan, rame-rame. Nah, di sini kita bisa belajar. Di sini kita bisa belajar bahwa perbuatan kasih dari Naomi, perbuatan baik dari Naomi secara perkataan dan tindakan memberikan dampak yang luar biasa. Memberikan dampak yang luar biasa kepada Rut yang merupakan seorang gadis Moab yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan yang hidup. Karena Moab ini bukan bangsa pilihan Tuhan dan tidak menyembah Tuhan yang hidup. Nah, tetapi teman-teman bisa lihat, karena perbuatan kasih dari Naomi, perbuatan baik dari Naomi, dari perkataannya, dari tindakannya, memberikan dampak yang luar biasa kepada orang yang belum percaya. Ya, Rut akhirnya bisa mengenal, bisa menyembah Tuhan yang hidup. Ya, dari kesaksian hidup Naomi jadi berkat. Jadi teman-teman,
mari hidup kita harus jadi berkat. Amin. Kita berikan tos kepada kanan kiri yuk. Katakan, ayo jadi berkat. Ayo berikan tos, jangan malu-malu. Berikan tos, ayo jadi berkat. Ya, baik dengan perkataan kita, baik dengan tindakan kita. Ayo jadi berkat. Amin. Ya, jadi berkata-kata yang baik, tidak kasar ya teman-teman. Mungkin bagi sebagian kita itu bercanda, tapi mungkin orang lain yang mendengarnya bisa salah paham. Ya, dan mari ayo kita berbuat baik kepada semua orang teman-teman. Amin. Jadi walaupun orang lain tidak menghargai perbuatan baik kita, ayo kita tetap berbuat baik. Kenapa? Karena kita pada dasarnya adalah orang baik. Kita anak-anak Tuhan. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ya. Kemudian Naomi dan Ruth ini, ya mereka pergi ke Bethlehem. Nah, sesampainya mereka di Bethlehem, Ruth berkata kepada Naomi, "Mama istirahat saja." Ya. Karena Naomi sudah terlalu tua. Dan kata Ruth, "Biar aku saja yang bekerja mencari makan." Ini luar biasa kesetiaan Ruth. Ya, dari bukan orang percaya kemudian menjadi orang percaya, ya. Dan kemudian di saat keadaan tidak enak, di saat keadaan tidak baik-baik, dia tetap setia. Nah, sampai di Bethlehem, mereka bukan yang kemudian tiba-tiba ada uang, ya, uang kaget, uang dadakan, enggak seperti itu. Mereka sampai di Bethlehem bukan berarti tiba-tiba ada makanan, enggak. Mereka harus mencari makan. Jadi bukan enak-enak. Ruth orang yang baru percaya kepada Tuhan di perantauan harus bekerja mencari makan buat 2 orang, dirinya dan mamanya. Gak gampang. Gak mudah teman-teman. Gak enak. Tetapi Ruth tetap setia. Ya, banyak orang mungkin sudah percaya Tuhan Yesus dari kecil. Ya, siapa di sini yang percaya Tuhan Yesus dari kecil? Ya, oke. Mungkin banyak orang sudah percaya Tuhan Yesus dari kecil, tetapi saat dibawa ke dalam situasi yang tidak enak, ke dalam situasi yang tidak nyaman, doa-doanya mungkin merasa tidak dijawab, lalu mereka mulai menyalahkan keadaan. Banyak dari mereka di luar sana, ya, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang sekitar, menyalahkan Tuhan. Tetapi belajar dari Ruth teman-teman semua, bahwa dalam keadaan apapun dia tetap setia. Wanita yang luar biasa, pribadi yang luar biasa. Dalam keadaan apapun dia tetap setia. Nah, kemudian Ruth bekerja cari makan. Ya, dia bukan yang punya skill yang hebat, punya keahlian yang wow, tetapi apa yang dilakukan oleh Ruth buat makan. Di sini sudah ada yang baca kitab Ruth? Conan? Dragon Ball, wah lama sekali itu. Nah, Ruth sampai ke ladang Boas. Apa yang dilakukan Ruth untuk mencari makan? Ruth dia berjongkok di tanah, ya. Kemudian mengambil jelai-jelai yang terbuang, yang nggak akan diambil oleh orang lain. Jelai-jelai, bukan jelly, ya. Jelai-jelai, ya. Apa itu jelai? Jadi jelai itu sisa-sisa gandum yang terbuang, yang gak akan mungkin diambil oleh orang lain lagi. Jadi sudah terbuang, sudah sisa-sisa, potongan-potongan kecil. Itu yang diambil oleh Ruth. Jadi Ruth berjongkok di tanah, kemudian sambil berjalan, dia pungut jelai-jelai yang terbuang, yang gak akan diambil orang lagi, dikumpulkan sampai segitunya. Ya, yang dilakukan oleh Ruth ini apakah sehari 2 hari saja? Enggak, setiap hari. Ya, kalian bayangkan, kalian pernah lihat beras? Oh, nggak mungkin enggak. Ya, kalian pernah lihat beras-beras kecil kan? Nah, ya, ada beras-beras yang kecil yang patah-patahan, tahu ya, yang sudah terpatah-patah, yang kecil-kecil yang sudah dibuang orang, yang nggak mungkin diambil lagi, ya, itu yang dipungut. Contohnya seperti itu. Ya, jadi kalian harus berjongkok, kemudian sambil berjongkok kalian berjalan. Coba. Kalian kumpulkan beras-beras yang kecil-kecil itu satu persatu kalian kumpulkan. Mudah enggak?
Kalau bilang mudah boleh contoh di depan. Jongkok dari sini sana kali. Ya. Siapa di sini yang pernah masak nasi pakai rice cooker? Pernah? Oh, ini cewek-cewek yang ngangkat tangan gak pernah masak nasi kah? Ya. Nah, biasanya berapa gelas isi beras kalian masak nasi di rice cooker? Tergantung lapar ya. Ya kan? Bervariasi ya. Nah, saya tanya sama teman-teman semua. Dalam 1 kilo beras ada berapa butir jumlahnya? Ayo, yang tahu boleh angkat tangan. Nanti coklatnya minta sama Nelson. Di dalam 1 kilo beras ada berapa butir? Ya banyak ya. Banyak, nah bayangkan. Untuk ngumpulin 1 kilo seperti itu. Ya, ini bayangan kita ya. Seperti itu. Ruth harus pungut itu dari bawah tanah. Dari tanah. Dia ke bawah, dia jongkok, dia pungut satu-satu. Sambil jalan. Kalau ketemu 1 kilo berapa banyaknya? Mungkin gak dia makan 1 kilo dalam sehari? Ya kalau gak pakai lauk ya bisa jadi ya. Ya kan? Seperti itu banyak. Jadi Ruth melakukan itu setiap hari. Bayangin setiap hari. Dia harus jongkok, dia berjalan jongkok sambil memungut jelai-jelai yang sudah terbuang. Satu persatu dimasukkan kantong. Ya, dan Ruth lakukan itu setiap hari dengan setia. Ya, jangan lihat Ruth yang kemudian hari dia dipercaya Tuhan menjadi nenek moyang dari Raja Daud dan dari garis keturunannya nanti ada Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Jangan lihat ke situ, dia dipakai luar biasa, tetapi lihat prosesnya. Ya, di sini Ruth setia. Ruth menyembah Tuhan yang hidup. Ruth penuh kasih dan Ruth setia. Setia dalam perkara-perkara kecil, maka engkau akan diberikan tanggung jawab dalam perkara-perkara yang besar. Itu kata firman Tuhan. Amin. Jadi Ruth mungkin orang yang tidak dianggap karena dia orang Moab. Ruth mungkin tidak berpendidikan, tidak punya skill bekerja yang bagus, tetapi Ruth punya kesetiaan. Ya, Ruth punya kerendahan hati. Ruth tetap setia melakukannya. Dia penuh kasih, dia tidak malu. Ya, dia bekerja seperti itu, dia rajin, dia lakukan setiap hari. Bayangin. Ya. Dari Ruth ini mengajarkan setiap kita teman-teman semua. Dalam keadaan susah apapun tetap setia. Amin. Ya, yang pertama setia kepada Tuhan. Dalam segala keadaan apapun tetap setia kepada Tuhan. Dari Ruth ini mengajar kepada kita. Yang kedua setia kepada keluarga kita. Yang ketiga setia kepada pekerjaan. Ya, studi, kuliahkah, pelayanankah, lakukan semua dengan setia. Karena firman Tuhan berkata barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil maka akan dipercaya, diberikan tanggung jawab dalam perkara-perkara yang besar. Jadi ada naik level. Ya, pertanyaan bagi setiap kita teman-teman semua yang hadir pada saat ini secara onsite maupun secara online, apakah kita sudah setia kepada Tuhan kita? Lakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, menjaga hidup kita dengan kebenaran, baik dalam perkataan dan tindakan kita. Apakah kita sudah melakukan semuanya itu dengan setia kepada Tuhan? Saat mungkin kita dalam keadaan tertekan, banyak masalah, masih gak kita setia pegang firman Tuhan? Lakukan firman Tuhan. Pertanyaan yang kedua, apakah kita tetap setia kepada keluarga kita? Baik keluarga inti maupun keluarga gereja yang kadang-kadang mereka semua suka bikin gemes. Ya kan? Yang satu bikin gemes, yang itu bikin gemes. Ya kan? Ada yang bikin gemes, ada yang bikin tertawa. Ya inilah warna kehidupan keluarga. Ya. Yang ketiga, apakah kita tetap setia kepada pekerjaan kita? Ya teman-teman yang masih studi, sekolah, kuliah, setia enggak? Rajin enggak? Dalam belajar, dalam mengerjakan tugas sekolah, dalam menjaga pergaulan kalian, setia enggak? Rajin enggak? Ya, yang bekerja di sini siapa? Yang punya pekerjaan? Oke. Setia enggak? Rajin enggak? Ya, dalam masuk kantor, dalam bekerja, dalam apapun yang dipercayakan oleh pimpinan kepada kita,
Kita tetap setia enggak? Tetap rajin enggak? Saat diawasi maupun tidak diawasi, masih tetap rajin enggak? Masih tetap setia enggak? Ya kan, dalam pelayanan. Nah, teman-teman yang pelayanan, masih tetap setia enggak kepada Tuhan? Ya, saat Tuhan bawa kita ke dalam situasi yang tidak nyaman dalam pelayanan, masih tetap setia enggak? Ya. Saat teman yang lain mungkin sudah diangkat pelayanan, ya kan, sudah diangkat di dalam pelayanan, mungkin dulunya bersih-bersih lantai misalkan gitu kan. Kemudian diangkat jadi usher. Nah, teman-teman yang melihat seperti itu masih tetap enggak setia dalam pelayanan? Ya, kalau kita melihat ada teman kita yang lebih diberkati, teman kita yang lebih dipakai lagi, masih tetap setia enggak? Tetap rajin enggak pelayanan? Nah, saat pelayanan yang kita kerjakan bagian kita masing-masing, kita masih tetap setia enggak memberikan terbaik buat Tuhan? Berikan yang terbaik buat Tuhan, berikan yang terbaik buat gereja, berikan yang terbaik buat jemaat. Kita masih tetap rajin enggak? Baik diawasi maupun tidak diawasi, masih tetap rajin enggak? Ketika kita melayani, kita memberikan terbaik buat Tuhan. Amin. Kita berikan terbaik buat gereja, kita berikan terbaik buat jiwa-jiwa. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita, teman-teman semua. Tuhan pasti memberkati setiap orang yang setia. Setiap orang yang rajin. Untuk orang yang tidak setia, yang tidak rajin, dia akan jauh dari sumber berkat itu. Makanya orang yang setia, orang yang rajin, hasilnya, buahnya, dia akan hidup enak nantinya. Dia akan menikmati hasilnya nanti. Ya, dia akan diberkati untuk menjadi berkat. Ya, orang yang tidak setia, orang yang malas, dia jauh dari sumber berkat. Ya, jangan lihat dari Rut ini hasil akhirnya, di mana dia diberkati, dia menjadi berkat, hidupnya enak. Ya, dia jadi nenek moyang dari Raja Daud, padahal dia orang Moab loh. Ya, bangsa bukan pilihan Tuhan, bukan Israel, yang kemudian dari garis keturunan nanti lahir juru selamat dunia. Ya, teman-teman, Rut setia dalam segala keadaan apapun. Rut rajin dalam segala perkara. Dia tidak sombong, dia tidak manja, dia tidak malu. Rut all out. Ya, Rut gaspol. Dia berikan yang terbaik loh. Buat Tuhan, buat gereja, buat sekitarnya, buat keluarganya. Itulah yang akhirnya menggerakkan hati Tuhan untuk memberkati. Amin. Itulah yang kemudian menggerakkan hati seorang pria bernama Boas. Ya, bukan Buas. Kalau Buas, takut adik banget. Ya, Boas melihat kesetiaan dan kerajinan Rut. Dia luar biasa, Rut rajin, Rut setia, Rut tidak manja, Rut tidak malu, selalu semangat. Boas melihat, wow, kayaknya cocok di hati ini. Ya kan, kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Sterut, bukan statue ya, sterut ya. Nah, akhirnya apa? Boas melihat kerajinan daripada Rut yang tidak malu, yang tidak manja, yang selalu semangat, selalu rajin, selalu setia. Akhirnya apa? Boas berusaha membantu Rut. Ya, Boas berusaha membantu Rut. Yang akhirnya berjalan waktu, Boas akhirnya menikah dengan Rut. Ya, hidupnya diberkati enak dan menjadi berkat. Mari teman-teman miliki hidup yang setia. Amin. Setia kepada Tuhan, setia kepada keluarga kita, setia kepada pekerjaan dan pelayanan, kita pasti diberkati dan menjadi berkat. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maju terus dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang tim worship. Mari teman-teman miliki kesetiaan kepada Tuhan dan firman-Nya. Janji Tuhan itu setia, ya dan amin bagi setiap kita. Tuhan Yesus setia, meskipun terkadang kita tidak setia. Tapi mari kita belajar bangkit. Kita mau punya hidup yang terus setia kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita sama-sama teduhkan hati kita.